Siapa nih? Iya, udah aja mulai. Terus kita di mana? Udah. Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Kalian masih ada yang ngobrol?
Ada nanti ya. Ada ya. Nah aja. Nanti kan nah aja konsultan aja. Nah aja. Bisa ya, bisa Bu. Masa sih? Oke. Di sini ada kalimat apa? Coba dibaca. Oke. Yang mana yang merupakan subjek? Kalau menanam? Di kebun? Betul. Nah, berarti kalian sudah mengingat dan sudah memahami ya pembelajaran kemarin mengenai kalimat dasar. Sekarang kita akan pelajari materi baru, yaitu kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah, untuk belajar materi yang baru ini, kalian pun sudah memahami ya bahwa materi itu nanti akan berhubungan dengan materi yang baru, yaitu kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana kita akan mengidentifikasi kalimat aktif dan juga kalimat pasifnya tersebut, menemukan perbedaan di antara keduanya, antara itu kalimat aktif dan juga kalimat pasifnya. Lalu kita akan menyusun sesuai dengan yang ditetapkan atau yang sudah tepat, baik itu kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Oke, Ibu ada peraturan kelas, harus disepakati dan didengar ya. Jangan sampai ada yang melanggar peraturan kelasnya. Pertama, datang tepat waktu. Sudah datang tepat waktu semuanya? Kalau tidak datang tepat waktu tadi itu aku kan dari WC. Dari WC, tidak apa-apa. Nah, angkat tangan sebelum berbicara. Oke? Iya. Harus angkat tangan dulu ya. Lalu dengarkan dengan baik penjelasan Ibu dan tetap bersenang-senang. Oke? Nah, Ibu juga ada satu pertanyaan di sini. Pernahkah kalian di rumah membantu orang tua? Misalnya Melinda menyapu halaman di rumah. Bu, ada tulis kalimat loh. Apa ngapain? Aku nggak pernah menyapu. Kenapa? Males aja. Misalnya Melinda menyapu halaman. Oke, Melinda itu sebagai apa sih? Menyapunya sebagai apa? Halamannya? Kalau misalnya kan Melinda menyapu halaman, kalau Ibu balik, halaman disapu Melinda, bisa sama tidak maknanya? Kenapa sama maknanya? Nah, untuk pelajari lebih dalam apa itu kalimat aktif dan juga kalimat pasif, ayo kita sama-sama menyimak video pembelajaran. Tolong catat yang menurut kalian penting, atau mau dicatat contoh-contohnya juga boleh ya. Dengarkan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Si Bunda Sinau Yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa sebelum belajar.
Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat aktif dan kalimat pasif pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, perhatikan contoh kalimat berikut ini ya. Kalimat yang pertama, ibu menyiapkan benang tenun. Ibu sebagai subjek, menyiapkan sebagai predikat, benang tenun yaitu objek. Lalu kalimat yang kedua yaitu kain ulos ditenun oleh ibu. Kain ulos sebagai subjek, ditenun sebagai predikat oleh ibu sebagai objek. Perhatikan unsur-unsur kalimat berikut ini ya anak hebat. Subjek menunjukkan pelaku dalam kalimat. Predikat menerangkan hal yang dilakukan subjek, dapat berupa kata kerja atau kata sifat. Objek hal yang berkaitan dengan predikat. Lalu ada keterangan menerangkan bagian kalimat yang lain, misalnya keterangan tempat dan waktu. Kalimat yang pertama merupakan contoh kalimat aktif, sedangkan kalimat yang kedua merupakan contoh kalimat pasif. Nah, apa saja perbedaan kalimat aktif dan pasif ya anak hebat? Yuk kita pelajari lebih lanjut ya. Ciri-ciri kalimat aktif yaitu yang pertama, subjek melakukan pekerjaan. Lalu umumnya memiliki predikat berawalan me dan ber, seperti melepas, menonton, berdoa. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat pasif yaitu subjek dikenai pekerjaan dan umumnya memiliki predikat berawalan di dan ter, seperti dibawa, ditarik, terjatuh. Perhatikan contoh kalimat aktif berikut ini ya anak hebat. Yang pertama, Harry makan. Harry sebagai subjek, makan sebagai predikat. Lalu yang kedua, nenek memasak gulai. Nenek sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan gulai sebagai objek. Perhatikan di situ ya anak hebat. Predikatnya berawalan dengan kata me, yaitu memasak. Lalu yang ketiga, ayah mengendarai mobil ke kantor. Ayah sebagai subjek, mengendarai sebagai predikat, mobil sebagai objek, ke kantor sebagai keterangan. Sekarang ayo perhatikan contoh kalimat pasif berikut ini ya. Yang pertama, bukunya tertinggal. Bukunya sebagai subjek, tertinggal sebagai predikat. Lalu yang kedua, baju dicuci ibu. Baju sebagai subjek, dicuci sebagai predikat, dan ibu sebagai objek. Yang terakhir, novel dibaca kakak di kamar. Novel sebagai subjek, dibaca sebagai predikat, kakak sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan. Nah, di situ predikatnya berawalan kata te dan di, yaitu tertinggal, dicuci, dan dibaca. Sekarang coba buatlah Nah, ibu ingin bertanya, apa yang sudah kalian dapatkan di video tadi? Apa ciri-ciri dari kalimat aktif? Betul. Apa ciri-ciri dari kalimat pasif? Jadi kalimat pasif dan juga kalimat aktif merupakan kalimat yang sama sebetulnya, hanya ditukar sebagai subjeknya saja. Ibu kasih contoh deh.
Sebelum membagikan APD, gua akan membagikan kartunya deh. Bosan ya dari depan terus. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 di sini, oke? Yes. Ini kelompok 1 dipegang terlebih dahulu. Masih ada kelompok 2, kelompok 1, mereka ada duanya. Asik. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Asik. Dan ini untuk kelompok 4. Perhatikan dulu ya, perhatikan Ibu. Kalian sudah mendapatkan kertas yang dilipat? Coba dibuka terlebih dahulu. Di sini ada rumput, ada batu, dan juga ada ikan. Di dalamnya ada kalimat. Nah, kalian sudah mendapatkan akuariumnya? Oke, coba langsung kalian tentukan di kalimat-kalimat tersebut mana yang termasuk kalimat aktif dan mana yang termasuk dalam kalimat pasif. Bisa? Bisa. Oke, kita kami kerjakan ya. Kalau ada yang belum bantuan, boleh kami ibu. Boleh selesai. Dan coba dicek lagi. Kelompok 1 gimana? Ini ada pemodif, ada 20. Sampahnya jangan sampai berserakan ya. Ibu ini apa? Apa? Cepat, akan Ibu tunjuk. Lihat dulu. Siap dulu. Bu bisa. 1, 2, 3. Tiganya. 1, 2, 3. Gantian. Ayo. Ayo, coba Ibu ingin dari kelompok 2 menyebutkan kalimat aktifnya ada apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Akila. Saya Melinda. Saya Cindy. Terima kasih. Di kalimat aktif di sini yang pertama ada Sonia membersihkan kamar. Yang kedua, Ibu memasak sayur di dapur. Ketiga, saya menyiram bunga di taman. Keempat, Vera memakai baju batik. Dan yang terakhir, Kakak memakan sushi. Bu, anak-anak gimana jawabannya? Betul? Coba kalian dengar kalau mereka betul sambung hebat. Kelompok 2 hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Ya, baik.
Kain dipotong sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih Rafael. Selanjutnya di sini kita isi terlebih dahulu. Ibu mau minta orang yang mimpin di depan. Siap, yang lainnya kita berdiri, kita berdiri bersama-sama. Oke, ayo kita berdiri. Kemudian yang ketiga tadi kemana? Teman. Ayo saya teman. Siapa yang berdiri? Mungkin aku ya. Aku juga. Ya, ayo. Oke, sudah ya, sudah mengerjakan AKPD, sudah mengetahui apa itu kalimat aktif dan juga kalimat pasifnya. Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dimana untuk mengetahui sudah sejauh mana kalian memahami tentang materi kalimat aktif dan juga kalimat pasifnya. Dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan secara mandiri ya. Udah selesai. Coba diperiksa lagi soalnya, jangan sampai ada yang salah. Dua. Lupa sih. Siapa yang sudah cek tangannya? Siapa yang sudah? Aku udah, Bu. Linda sudah? Siapa sudah? Sudah, Ibu. Mama sudah? Nasma sudah? Boleh dibutuhkan di soal
entah kita secara tidak sengaja menyebutkan kalimat aktif ataupun kalimat pasifnya. Nah, itu tuh ada ya di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Akila menyapu halaman. Halaman disapu Akila. Itu maknanya sama saja, hanya subjeknya yang berbeda. Oke? Berarti jika kalian sudah paham dari materi kalimat aktif dan kalimat pasifnya, Ibu